Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Utin Fatma. Gimana nih persiapan teman-teman? Sudah maksimal kah? Pengumuman seleksi administrasi masa sanggah sudah diumumkan ya teman-teman, tanggal 20 Agustus. Itu berarti kurun waktu kurang lebih 1 bulan ya teman-teman, kita bakal bertempur berhadapan dengan tes CPNS tahun 2021. Nah, di videoku kali ini aku mau membahas mengenai soal-soal analogi ya teman-teman, karena berdasarkan tes CPNS tahun-tahun sebelumnya itu dalam suatu paket itu pasti ada soal minimal itu ada 2 soal ya teman-teman, bahkan sampai ada yang 4 soal tes analogi ya teman-teman. Wah, jadi teman-teman harus maksimalin ya, kan lumayan kalau sampai dapat yang 4 soal analogi berarti bisa dapat 20 poin kalau benar semuanya. Sedangkan tes analogi ini triknya teman-teman itu memang harus banyak-banyak latihan soal, latihan menjawab soal-soal analogi agar wawasan teman-teman itu lebih luas lagi ya teman-teman mengenai analogi. Jadi kita sudah terbiasa, karena kalau di analogi itu kan lebih ke logis juga gitu ya teman-teman, berpikir logis gitu ya. Jadi ya teman-teman memang harus banyak-banyak latihan soal. Jadi simak terus videoku ya teman-teman, stay tune terus. Soal yang pertama, romantika liku-liku. Jadi yang sepadan analoginya, pilihan jawabannya yang A buldan perumahan, B melik ingin memiliki, C polos garis, D markas tujuan, E laki-laki perempuan. Jadi jawabannya adalah yang B melik ingin memiliki, karena di sini romantika liku-liku itu jawabannya melik ingin memiliki. Romantika itu artinya atau sama artinya dengan liku-liku, sedangkan melik itu sama artinya dengan memiliki. Soal selanjutnya, jeruji kapal itu sama artinya dengan, pilihan jawabannya A kokpit pesawat, B tros perahu, C kabin pesawat, D kargo bus, E layar geladak. Jawabannya paling tepat adalah jawabannya yang A kokpit pesawat, karena di sini jeruji adalah ruang kemudi kapal, sedangkan kokpit adalah ruang kendali pesawat. Jadi itu ya teman-teman yang sesuai. Soal selanjutnya, film skenario. Jadi analoginya apa ya teman-teman? Pilihan jawabannya yang A drama panggung, B sandiwara plot, C teater acara, D resital tinjauan, E kamera foto. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang B sandiwara plot, dikarenakan di sini di dalam film itu terdapat skenario, sedangkan di dalam drama terdapat plot. Sandiwara itu sama aja dengan drama ya teman-teman. Soal selanjutnya, pelangi biang lala. Jadi analoginya yang mana ya teman-teman? Pilihan jawabannya yang A kurus gemuk, B gelap terang, C alpa lengah, D banteng kerbau, E masinis nahkoda. Jawabannya adalah yang C alpa lengah, karena di sini kata pelangi itu bersinonim dengan kata biang lala. Maka padanan hubungan dengan pertanyaan yang dimaksud adalah alpa lengah, di mana kedua kata tersebut adalah bersinonim. Tapi gini ya teman-teman, kalau dilihat dari jawabannya juga, misalnya yang A kurus gemuk itu kan lawan kata, B gelap terang juga lawan kata, yang D itu kan bukan sinonim ya teman-teman. Banteng kerbau itu maksudnya tuh sama-sama binatang. Kalau yang E itu juga beda ya teman-teman. Nah, jadi misalnya kita nggak tahu jawaban juga, terkadang dalam pilihan choice pilihan jawabannya itu biasanya ada satu padanan kata itu memang ini berbeda dari yang lainnya, meskipun kita nggak tahu artinya, biasanya itulah jawabannya. Itu salah satu triknya. Untuk soal selanjutnya, di sini tropis titik-titik cemara titik-titik. Untuk pilihan jawabannya A cuaca hutan, B sinar matahari pegunungan, C iklim pohon, D panas tumbuhan, E katulistiwa hijau. Jadi jawabannya adalah yang C iklim pohon. Nah, di sini jenis padanan hubungannya yaitu golongan.
Tropis merupakan salah satu jenis iklim dan cemara merupakan salah satu jenis pohon. Soal selanjutnya, diseminasi hasil penelitian itu sama dengan kita cari padanan katanya ya teman-teman. Pilihan jawabannya yang A, publikasi, anggaran, B, informasi, iklan, C, penerbitan buku, D, sosialisasi program, E, angka, proyeksi. Jawabannya yang D. Diseminasi itu merupakan penyebarluasan informasi dari hasil penelitian. Nah, sedangkan yang D ini sosialisasi program. Sementara sosialisasi itu merupakan penyebarluasan informasi dari sebuah program. Soal selanjutnya, kolaborasi persaingan itu sama dengan sekutu titik-titik. Jadi pilihan jawabannya A, penerimaan, B, teman, C, kompetisi, D, delegasi, E, penyerangan. Dari sini kita ketahui kolaborasi adalah kerjasama oleh dua pihak yang juga dapat disebut dengan sekutu. Sementara persaingan merupakan perselisihan dua pihak atau lebih agar mendapat pemenang atau dapat disebut juga kompetisi. Jadi jawabannya yang C, kompetisi. Soal selanjutnya, lukis titik-titik sama dengan titik-titik setrika. Jadi kita cari padanan katanya yang sesuai ya teman-teman. Pilihan jawabannya A, pekerjaan rajin, B, kanvas indah, C, pameran kamar, D, kuas rapi, E, indah wangi. Jawabannya yang D, yaitu melukis itu menggunakan kuas. Nah, padanannya itu merapikan menggunakan setrika. Soal selanjutnya, puisi titik-titik sama dengan titik-titik hewan. Jadi padanan katanya adalah pilihan jawabannya A, buku hutan, B, sastra jinak, C, karya binatang, D, sastra kucing, E, indah buas. Jawabannya yang D. Nah, di sini puisi itu merupakan salah satu jenis sastra. Jadi padanannya kucing merupakan salah satu jenis hewan. Soal selanjutnya, benang titik-titik sama dengan kulit titik-titik. Padanan katanya, untuk pilihan jawabannya A, baju hewan, B, kusut mengkilat, C, jahit samak, D, jual masak, E, kain dompet. Padanan katanya itu yang E ya teman-teman, kain dompet. Di sini benang adalah bahan untuk membuat kain, sedangkan kulit adalah bahan untuk membuat dompet. Soal selanjutnya, kereta titik-titik titik-titik sama dengan titik-titik titik-titik pilot. Jadi padanan katanya pilihan jawabannya yang A, masinis rel pesawat udara, B, lokomotif masinis helikopter angin, C, rel masinis pesawat udara, D, mesin masinis jet afgas, E, masinis rel jet afgas. Jawaban paling tepat yang C ya. Di sini padanan katanya kereta, rel, masinis. Itu sama dengan pesawat, udara, pilot. Nah, di sini berarti kereta itu berjalan di atas rel dan pengemudinya dinamakan masinis. Itu padanan katanya pesawat terbang di atas udara dan pengemudinya dinamakan pilot. Soal selanjutnya, titik-titik panas sama dengan titik-titik isi. Pilihan jawabannya A, dingin tumpah, B, topi cangkang, C, kemarau kaleng, D, matahari bumi, E, hujan kaleng. Jadi padanan katanya yang B, topi melindungi dari panas, cangkang melindungi isi. Soal selanjutnya, air ember sama dengan titik-titik titik-titik. Jadi padanan kata yang tepat pilihan jawabannya A, atap rumah, B, listrik lampu, C, mobil jalan, D, rambut kepala, E, pakaian lemari. Jawabannya adalah yang E, pakaian lemari. Nah, ini hubungan kata air dan ember adalah air diletakkan di dalam ember. Sedangkan hubungan yang sama dengan pasangan kata tersebut adalah pakaian diletakkan di dalam lemari ya teman-teman. Soal selanjutnya, beranak mamalia sama dengan titik-titik titik-titik. Jadi padanan katanya untuk pilihan jawabannya A, bertaring karnivora, B, bertelur unggas, C, berkelompok insekta, D, berjemur reptilia, E, berkaki empat herbivora. Soal di sini merupakan jenis padanan hubungan definisi ya teman-teman. Beranak ini merupakan salah satu ciri mamalia dan bertelur merupakan salah satu ciri unggas. Jadi padanan katanya yang
B ya teman-teman. Untuk soal selanjutnya, kurus gizi sama dengan titik-titik titik-titik. Jadi padanan katanya untuk pilihan jawabannya A. Gemuk lemak, B. Sakit dokter, C. Pendek besar, D. Pintar belajar, E. Bodoh ilmu. Berikut adalah soal jenis padanan hubungan ya teman-teman, sebab akibat. Nah, kurus itu karena kekurangan gizi. Dan untuk padanan kata yang paling tepat itu yang E ya teman-teman, bodoh itu karena kekurangan ilmu. Untuk the last question, nah di sini titik-titik tulang sama dengan gedung titik-titik. Jadi padanan kata yang tepat pilihan jawabannya A. Belulang ber-AC, B. Tinggal bertingkat, C. Tua kota, D. Tubuh rangka, E. Kurus kokoh. Jadi jawaban dan pembahasannya silahkan isi di kolom komentar ya teman-teman. Semoga bermanfaat.